Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas debug dari praktikum embedded system ketiga yaitu low power. Tapi sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama dari saya, perkenalkan nama saya Nova Seki Syaputra. Kemudian ada teman saya. Nama saya Noval Arsyaninata. Nama saya Muhammad Akil Fauzi. Nama saya Andra Sirawan Danjaya. Saya Jafar Prandatna. Oke, kita akan lanjut aja ke video ini. Oke, jadi di sini Jokowi ingin membuat proyek untuk membaca potensiometer di lingkungan yang tidak dapat sumber listrik yang pasti. Nah, karena itu Pak Joko akan menggunakan model low power untuk mengatasi hal tersebut. Mantap. Nah, di state pertama ini potensio bakal ngebaca setiap 8 detik sekali. Terus kalau misalnya value itu ada di atas threshold, dia bakal pindah ke state 2 di mana dia bakal ngebaca setiap 2 detik sekali. Nah, nanti bakalan balik ke state pertama lagi ketika turun ke threshold dan dia bakal balik ke state pertama yaitu membaca setiap 8 detik sekali. Segitu aja, terima kasih. Oke, sekarang kita bakal nyusun rangkaiannya. Di sini kita membutuhkan satu potensiometer, satu papan roti, 3 kabel jumper, dan tentunya satu Arduino Uno yang sudah upload kodenya. Kita pasang di sini. Pertama-tama kita pasang di sini. Bebas taruh di mana aja. Terus kita gunakan kabel oranye. Tengahnya yang mana? Input ke pin A2. 2 3 A2, terus kita putih sebagai ground dari potensionya, taruh. Oke, satu lagi kita VCC yang untuk potensio kita masukkan ke 5 volt di sini. Nah, bisa lihat pin-pinnya. Oke, itu dia. Di rangkaian seperti ini, lanjut ke demo praktiknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari debug kali ini. Oke, jadi seperti yang tertera pada soal tertulis bahwa ketika kita di bawah batas maka kita akan mengambil data selama 8 detik sekali. Kemudian jika di atas batas maka akan mengambil data selama 2 detik sekali. Seperti tertera pada codingan di sini. Nah, bisa kita lihat juga pada serial monitor jika kita mentok ke kiri, di mana di situ adalah maksimal yang akan membuat value 1023, di situ akan mengambil data selama 2 detik sekali. Bisa dilihat. Kemudian jika kita putar ke kanan mentok, di mana itu adalah di bawah batas, yaitu batas adalah 512, maka dia akan mengambil data selama 8 detik sekali. Nah, bisa dilihat perbedaan waktunya, di mana yang ketika dia mentok batas maka dia akan lebih cepat, yaitu 2 detik sekali, sedangkan ketika di bawah maka akan lebih lama, seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk cara kerjanya. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa kode pada Arduino. Di sini. Nah, yang pertama di sini ada include lowpower.h, di mana di sini akan menginisiasi mengambil library pada Arduino sehingga Arduino itu bisa pada mode hemat daya gitu kan. Lalu kita di sini menuliskan void setup buat menginisiasi pin-pin pada Arduino yang akan kita pakai. Di mana kita akan menggunakan serial begin yaitu untuk mengirimkan data sebesar 9.600 per detik bit itu. Mungkin lalu pada void loop, di mana void loop itu fungsinya untuk mengeksekusi seterusnya pada satu kali, yang dimana dia akan mengeksekusi pada void setup tersebut. Nah, dimana kita integer batasnya itu kita mengambil 512 gitu. Jadi nanti batas ambangnya itu sampai 0 sampai 512. Nah, untuk inisiasi pada port value-nya atau analog rate-nya kita menggunakan integer port value, di mana kita menginisiasi pada pin 2 gitu. Nah, dari situ kita akan menampilkannya pada serial monitor dengan kode serial print line analog read A2 tersebut, yang dimana A2 tersebut akan dikirimkan pada Arduino gitu. Ini bisa dilanjutkan oleh Akil. Baik, selanjutnya itu ada kode if port value kurang dari sama dengan batas. Ini maksudnya ketika nilai dari potensiometernya itu kurang dari atau sama dengan
512, maka dia akan serial flush, di mana serial flush ini dia akan menghapus buffer sebelumnya, lalu akan menunggu sekitar 100 milisecond. Lalu di sini ada low power power down, di mana fungsi dari sleep mode power down itu dia akan ditampilkan akan sleep selama 8 detik, baru datanya akan ditampilkan, di mana di sini dengan parameter ADC off dan BOD off. Lalu untuk fungsi kode selanjutnya ada else if, di mana jika nilai dari pot value-nya itu yang potensio melebihi dari batas yang udah ditetapkan yaitu 512, maka kita akan menghapus kembali buffer, yaitu memanggil serial flush. Lalu ada low power power down, di mana untuk fungsi yang ini itu dia berbeda. Ketika dia lebih dari batas, maka sleep-nya ini hanya selama 2 detik saja, dengan parameter yang sama seperti pot value kurang dari 9 batas, di mana ADC off dan BOD off. Mungkin sekiranya itu saja untuk penjelasan coding dari kami. Dilanjutkan kepada teman kami yang lain. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan percobaan kita tadi, di mana kita disuruh membantu proyek isi Pak Jokowi untuk membuat membaca nilai dari potensio di lingkungan yang tidak dapat sumber listrik yang pasti. Jadi kan rancur sumber listriknya tuh. Nah, makanya di sini kita menggunakan low power supaya dia menghemat daya dari penggunaan mikrokontroler yang digunakan. Jadi konsepnya ya kayak seperti yang sudah ada tadi. Mungkin kita menggunakan low power. Di sini dia jika melewati batas tertentu dia akan membaca nilai potensiometer setiap 8 detik sekali. Nah, mungkin kalau secara codingan di sini ada parameter sleep 8 second. Dia itu kayak mematikan serial komunikasinya selama 8 detik, lalu akan nyala lagi dan membaca nilainya di sini. Nah, tapi kalau untuk yang bawah ini, ketika dia melewati batasnya yang tersedia, dia akan membaca nilainya setiap 2 detik sekali. Nah, terus untuk rangkaiannya, karena di sini dia cuma Pak Joko, dia ingin membaca nilai dari potensiometernya saja dan tidak ada outputan lain. Di sini kita menggunakan potensiometer saja. Boleh kerangkaiannya. Nah, di sini menggunakan potensiometernya saja. Lalu potensionya ini pin tengahnya dihubungkan ke pin analog. Di sini kita menggunakan A2. Lalu kanan kirinya bisa kita hubungkan dengan VCC dan ground di sini. Nah, untuk mengubah nilai yang ingin diukur, tinggal putar saja potensiometernya. Nah, kalau diputar harusnya nilainya dia berubah dan membaca nilainya di sini 1023 karena sudah di atas batas yang ada, yaitu di sini 512. Maka dia akan membaca nilainya sebanyak 2 detik sekali. Makanya di sini membaca nilainya lebih cepat. Oke, mungkin sekian itu untuk penjelasan kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan. Sekian, terima kasih. Oke, sekian dari Dibak Practical Embedded System bab 3 pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sekelompok mengucapkan minal aidin wal